Hello everyone, welcome back to Englishku channel. Ayo belajar bahasa Inggris bersama Englishku sehingga kita bisa berkata English is easy. Yes, we can do it. Apakah kamu sedang belajar tenses bahasa Inggris terutama past, future, perfect, continuous? Apa itu past, future, perfect, continuous dan seperti apa contoh kalimat menggunakan pola past, future, perfect, continuous? Nah, pas banget nih di video ini kita akan menyimak contoh kalimat past, future, perfect, continuous beserta pola kalimatnya, baik itu kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Pertama-tama kita cari tahu dulu yuk apa itu past, future, perfect, continuous tense. Namanya saja memang agak panjang nih, tapi jika kamu belajari pelan-pelan, pasti kamu bisa memahaminya dengan baik. Jadi, past, future, perfect, continuous tense itu adalah jenis kata kerja yang menerangkan suatu peristiwa atau pekerjaan yang akan dan sudah berlangsung serta masih sedang dilakukan di masa lalu. Jadi fokus tenses ini adalah tindakan yang akan sudah sedang berlangsung di masa lalu atau masa lampau. Ada beberapa hal yang perlu kamu perhatikan untuk memahami tenses past, future, perfect, continuous, yaitu sebagai berikut. Dalam jenis kalimat ini ada keterangan waktu terukur, yaitu selama berapa lama. Misalnya nih ya, dari jam berapa sampai jam berapa, atau dari hari apa sampai hari apa. Jadi dalam kalimat past, future, perfect, continuous tense itu biasanya ada keterangan waktunya yang menyatakan selama berapa lama kegiatan itu sudah berlangsung di masa lalu. Hal berikutnya yang tak kalah penting yang perlu kamu perhatikan tentang past, future, perfect, continuous adalah kalimat ini menyatakan hal yang akan, sudah, dan masih sedang berlangsung di masa lampau. Perhatikan kata-kata yang digaris bawahi ya, yaitu akan, sudah, dan sedang. Hal lain yang menjadi ciri khas dari tenses ini adalah menggunakan kata would, have, been, dan diikuti kata kerja verb ing. Tentu saja sebelum kita lanjut ke contoh kalimatnya, ada baiknya supaya kita tahu seperti apa pola kalimat past, future, perfect, continuous tense. Ada pola kalimat positif, negatif, dan interrogatif atau kalimat tanya. Lengkap banget ya. Kita mulai dari kalimat positif dulu ya. Subject plus would have been plus verb ing. Berikutnya untuk membuat kalimat negatif atau kalimat penyangkalan, maka tambahkan not setelah kata would sehingga polanya menjadi subject plus would not have been atau bisa disingkat wouldn't have been plus verb ing. Next, untuk membuat kalimat tanya atau kalimat interrogatif, polanya adalah sebagai berikut. Would plus subject plus have been plus verb ing. Jadi untuk membuat kalimat tanya past, future, perfect, continuous, maka letakkan would di awal kalimat dan jangan lupa akhiri dengan tanda tanya. Seperti apa ya contoh kalimat menggunakan pola past, future, perfect, continuous? Langsung saja ya kita simak contoh kalimat past, future, perfect, continuous untuk kalimat positif. Apakah kamu masih ingat seperti apa pola kalimatnya? Sebelum menyimak contoh kalimat positif, maka kita simak polanya dulu ya. Subject plus would have been plus verb ing. Langsung saja kita simak contoh kalimat yang pertama. They would have been working in that company for 5 years. They would have been working in that company for 5 years. Artinya mereka akan telah bekerja di perusahaan itu selama 5 tahun. Contoh kalimat positif yang kedua adalah we would have been learning Italian for 3 years by the end of last January. We would have been learning Italian for 3 years by the end of last January. Arti kalimat ini adalah kami akan telah belajar bahasa Italia selama 3 tahun pada akhir Januari yang lalu. Perhatikan kalimat tersebut ya, ada keterangan waktu yaitu for 3 years dan by the end of last January yang menyatakan masa lalu atau masa lampau. Next, contoh kalimat berikutnya adalah she would have been staying here for 3 weeks by March 3rd. She would have been staying here for 3 weeks by March 3rd. Arti kalimat ini adalah dia akan sudah tinggal di sini selama 3 minggu pada tanggal 3 Maret. Ini adalah contoh kalimat positif yang terakhir. Simak baik-baik ya. You would have been waiting for 3 days by last Friday.
You would have been waiting for 3 days by last Friday. Arti kalimat ini adalah, kamu akan telah menunggu selama 3 hari pada hari Jumat yang lalu. Itulah contoh kalimat positif menggunakan pola past future perfect continuous. Memang masih ada banyak tenses lainnya dan materi bahasa Inggris itu ada banyak banget. Tapi semuanya bisa dipelajari dan dikuasai step by step dengan e-book Englishku. Berikut informasi tentang e-book Englishku. Ingin mahir bahasa Inggris tapi bingung mulai belajar dari mana? Ngerasa minder bahasa Inggrismu gitu-gitu aja? Tenang, kamu nggak sendiri kok. Ada banyak pelajar pemula ngerasain hal sama. Mereka sudah mengambil langkah kecil untuk mahir berbahasa Inggris dengan e-book Englishku yang berjudul A Great Start to Master English. Panduan belajar bahasa Inggris level pemula hingga mahir. Dalam e-book ini materinya komplit banget step by step dan sangat mudah dipahami. Kamu akan belajar dari huruf, kata, frase, klausa, kalimat, paragraf, tenses, grammar, dan masih banyak lagi. Nggak hanya itu, ada juga latihan soal di setiap materi beserta kunci jawabannya. Wah, lengkap banget. Setiap halaman e-book ini berwarna semua sehingga belajar jadi asyik dan menyenangkan. Jadinya pengen belajar lagi, dan lagi. Bahkan kamu bisa pilih materi yang ingin dipelajari hanya dengan klik saja meluncur deh ke materinya. Gampang banget kan? Soal harga, e-book ini memberikan manfaat yang jauh lebih tinggi. Dengan harga minimal, kamu dapat manfaat yang maksimal banget. Apalagi sekarang e-book Englishku sedang diskon loh. Nggak 10% atau 20%, tapi 45% dari harga Rp389.000 sekarang hanya Rp213.000 saja. Diskon dapat berakhir sewaktu-waktu, jadi jangan lewatkan kesempatan emas ini. Berikut kata mereka tentang e-book Englishku. Tidak ada kata terlambat untuk mahir berbahasa Inggris. Jangan sampai kamu menyesal di kemudian hari karena tidak mengambil langkah kecil ini sekarang. Klik link e-book Englishku di kolom deskripsi atau kunjungi website englishku.com. Kita lanjut yuk untuk menyimak contoh kalimat past future perfect continuous yang negatif. Sebelum ke contoh kalimat, kita simak dulu yuk pola dari past future perfect continuous untuk kalimat negatif, yaitu ada penambahan not setelah would, sehingga polanya menjadi subject plus would not have been atau bisa disingkat wouldn't have been plus verb ing. Yuk langsung saja kita simak contoh kalimatnya. Ini dia yang pertama. They would not have been working in that company for 5 years. They would not have been working in that company for 5 years. Arti kalimat ini adalah mereka tidak akan telah bekerja di perusahaan itu selama 5 tahun. Lanjut ke contoh kalimat yang kedua ya. We wouldn't have been learning Italian for 3 years by the end of last January. We wouldn't have been learning Italian for 3 years by the end of last January. Artinya, kami tidak akan telah belajar bahasa Italia selama 3 tahun pada akhir Januari yang lalu. Next, kalimat negatif berikutnya adalah She wouldn't have been staying here for 3 weeks by March 3rd. She wouldn't have been staying here for 3 weeks by March 3rd. Arti kalimat ini adalah dia tidak akan sudah tinggal di sini selama 3 minggu pada tanggal 3 Maret. Kita lanjut ke contoh kalimat negatif yang terakhir. You would not have been waiting for 3 days by last Friday. You would not have been waiting for 3 days by last Friday. Kamu tidak akan telah menunggu selama 3 hari pada hari Jumat yang lalu. Itu dia contoh kalimat negatif menggunakan pola past future perfect continuous. Akan semakin lengkap jika kita menyimak contoh kalimat past future perfect continuous untuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Sebelum lanjut ke contoh kalimat, kita simak dulu pola kalimatnya yuk. Past future perfect continuous interrogative, yaitu would plus subject plus have been plus verb ing. Ingat ya, awali dengan kata would dan akhiri dengan tanda tanya. Seperti apa contoh kalimatnya? Kita simak bersama yuk. Contoh kalimat yang pertama. Would they have been working in that company for 5 years?
Would they have been working in that company for 5 years? Artinya, akankah mereka telah bekerja di perusahaan itu selama 5 tahun? Contoh kalimat past future perfect continuous berikutnya adalah would we have been learning Italian for 3 years by the end of last January? Would we have been learning Italian for 3 years by the end of last January? Artinya, apakah kami akan telah belajar bahasa Italia selama 3 tahun pada akhir Januari yang lalu? Kalimat interrogatif atau kalimat tanya berikutnya adalah would she have been staying here for 3 weeks by March 3rd? Would she have been staying here for 3 weeks by March 3rd? Arti kalimat ini adalah apakah dia akan sudah tinggal di sini selama 3 minggu pada tanggal 3 Maret? Nah, ini dia contoh kalimat interrogatif atau kalimat tanya yes no question yang terakhir. Would you have been waiting for 3 days by last Friday? Would you have been waiting for 3 days by last Friday? Artinya, apakah kamu akan telah menunggu selama 3 hari pada hari Jumat yang lalu? Yes, finally kamu sudah menyimak contoh kalimat past future perfect continuous dan juga pola kalimatnya baik itu kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Memang saya akui tenses ini agak susah, tapi jika sering-sering dipelajari dan kamu sering-sering menonton video Englishku, pasti kamu akan bisa memahami apa itu past future perfect continuous. Don't forget to practice. The more you practice English, the more you master it. Subscribe, like, and comment jika video ini bermanfaat untukmu. Kunjungi englishku.com untuk lebih banyak materi bahasa Inggris. Let's learn English with Englishku. English is easy. See ya!